12 kebodohan yang lo lakuin dengan uang. Kenapa sih kita itu ceroboh banget ya? Di sisa-sisa gajian yang ada di akhir bulan, kenapa cepet habis? Kenapa uangnya tuh kadang nggak tahu di mana? Buat apa? Dan kenapa kita nggak bisa saving uangnya? Kenapa kita nggak pernah merasa cukup? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tadi seringkali gue juga rasain ketika gue belum tahu hal ini. Nah, hari ini kita akan bahas daftar 12 kebodohan yang masih sering kita lakukan yang akan mengganggu finansial atau keuangan kita. Kita harus sadar kemungkinan besar kita itu udah melakukan keputusan yang konyol dan bodoh sehingga kita ngerasa nggak pernah cukup, nggak bisa saving uang dan masih banyak yang lainnya. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini kalau dirasa bermanfaat karena kita akan upload jam 7 malam di setiap harinya. Nah, apa aja sih 12 kebodohan yang masih sering kita lakuin tentang uang yang bikin keuangan kita selalu macet dan gitu-gitu aja? Yang pertama adalah pergi belanja tanpa tahu persis barang yang mau dibeli. Salah satu hal paling absurd yang sering gua temuin di diri gua sendiri adalah ini. Pernah ngerasain gak dimana waktu belanja yang awalnya mau beli satu barang di mall misalnya, tapi karena ngeliat ada barang lain yang keren, lu jadi beli barang itu juga. Jadinya kita jadi beli dua barang sekaligus, padahal niatnya cuma satu. Hayo, pernah gak lu? Terus, pernah gak sih lu yang awalnya cuma main doang, nongkrong ketemu temen di mall, tiba-tiba ngeliat temen lu beli sesuatu, lu jadi ikutan beli? Atau gak usah karena temen lu deh, lo tuh awalnya niatnya cuma nongkrong gitu ketemu temen, tapi karena di mall muter-muter atau di suatu tempat ngeliat sesuatu, lo tuh jadi beli juga. Akhirnya barang-barang yang gak diincar sebelumnya atau bahkan barang-barang yang gak expect akan lo beli, jadi lo beli. Aduh, pernah gak sih? Nah, itu adalah salah satu kebodohan yang sering gue lakuin dulu, dan mungkin lo juga pernah ngerasain. Jadi ketika lo masuk ke sebuah toko lalu bingung mau beli apa, artinya berarti kita tuh sebenarnya nggak butuh barang itu. Kita lagi ngikutin kemauan kita, bukan kebutuhan kita. Nah, supaya nih gak terjadi lagi hal-hal kayak gini, perlu banget kita lakuin yang namanya mencatat barang-barang yang pengen kita beli sebelum datang ke toko. Nah, tapi pastiin lagi bahwa barang-barang itu bener-bener dibutuhin dan urgent banget di hidup lo. Dengan kayak gini keuangan kita tuh jadi optimal dan lebih bisa terarah sesuai dengan kebutuhan. Selain itu kita jadi gak boros lagi. Yang kedua, beli makanan online. Ini tuh sebenarnya masalah sepele ya, dan masalah selera. Tapi lo pernah gak sih beli makanan online tapi sebenarnya lo tuh bisa datang gitu ke tempatnya. Ada waktu buat datang ke tempatnya, tapi lo malah memilih buat pesen online. But it's okay, tapi ada beberapa hal yang menurut gua jadi gak bijak gitu buat keuangan kita. Selain karena beli online itu ongkosnya lebih mahal karena biaya pengirimannya, biasanya kalau online itu makanannya apalagi kalau jaraknya jauh bisa jadi dingin dan mungkin gak nikmat lagi buat lo makan. Selain itu juga lumayan cukup boros buat keuangan kita. Nah, kita harus mulai menyadari hal ini nih dan harus mulai menghindari pembelian-pembelian yang gak seharusnya kita lakuin. Hal yang perlu kita lakuin ya selagi ada waktu, selagi ada tenaga, lebih baik kita langsung datang ke tempatnya. Agak konyol juga gak sih bayar hampir 2 kali lipat buat nganterin makanan dingin ke rumah kita. Lebih konyol lagi kalau kita bisa masak, ada waktu, ada tenaga, dan ada bahan-bahannya di rumah, kita malah beli online. Wah, harus cepet banget dihindari nih sobatku. Lanjut yuk yang ketiga, ketergantungan sama limit belanja cicilan. Nih gua kasih contoh salah satu kecanduan di era zaman modern sekarang, yaitu adalah kecanduan sama limit belanjaan cicilan. Mungkin di antara lo punya kartu kredit, punya paylater, dan masing-masing ada limitnya yang 5 juta, ada yang 10 juta, dan masih banyak lagi. Dan ketika lo ngeliat, wah banyak banget nih limit gue, beli apaan ya? Nah, ini tuh bikin jadi punya psikologis, ya kayak ngerasa punya uang, padahal mah sebenarnya enggak gitu. Soalnya gue sendiri pernah ngerasain tanpa sadar ketika gue tiba-tiba pengen beli sesuatu. Ingat ya, ini pengen, bukan kebutuhan. Misal sepatu, terus gue itu nggak bener-bener punya uangnya buat beli sepatu itu. Gue tuh jadi mikir, masih ada paylater nih, beli kali ya. Nah, itulah kecanggihan zaman sekarang yang bikin orang tuh sebenarnya nggak punya duit, jadi bisa beli barang yang mereka pengen. Ingat ya, mereka pengen, bukan emang lagi butuhin barang itu.
Nah, gue udah pernah terjebak di area ini dan mungkin lu pernah juga ngerasain gitu. Jangan bilang di antara lu nggak pernah ya. Karena kalau kita lihat kata data Insight Center atau KIC soal perilaku keuangan generasi milenial dan Gen Z pada tahun 2021, ada sebesar 13,8% generasi milenial dan Gen Z yang pakai paylater. Sementara pengguna kartu kredit itu ada sekitar 7,6%. Dan dari data ini lo nggak akan bisa bilang nggak pernah. Berarti kebanyakan dari kita itu pernah mengalami ini. Karena kebanyakan dari kita sekarang itu udah mulai merambah ke dompet digital, uang digital, yang memungkinkan bahwa aplikasi penyedia penyimpanan uang digital tersebut juga nyediain paylater. Terus kita jadi ikutan daftar deh, terus punya limit dan terus belanja sesuka lu. Padahal ya sebenarnya nggak punya duitnya gitu. Apalagi kalau ngelihat barang promo. Waduh, asiknya langsung check out pakai paylater. Wah, ayo siapa yang masih suka kayak gini? Udah gak sih? Itu kan sebenarnya sama aja kita ngutang. Kan jadi bikin hidup kita ke depan gak tenang kan? Tapi emang sih ngomongin ini tuh gak bisa nyalain seenaknya. Beda. Karena pada dasarnya tiap orang punya latar belakang yang beda-beda. Tapi kalau boleh memilih ketika lo ada di level finansial yang aman dan pengen hemat, ya hal kayak gini harusnya bisa dihindari sih. Lanjut yuk, yang keempat, kecanduan update. Steve Jobs emang bikin orang suka banget beli barangnya, apalagi kalau nggak iPhone. Hal terabsurd tentang uang yang nggak habis pikir gua temuin adalah masalah kecanduan upgrade iPhone. Karena gua pernah nyaksin sendiri temen gua beli iPhone 12 waktu itu. Masih belum setahun, paling beberapa bulan gitu, dia udah upgrade ke iPhone 13. Dan yang mana itu tuh, aduh gimana ya ngomongnya. Padahal nih kalau dipikir-pikir ya, speknya nggak beda jauh, sama-sama kamera boba. Tapi kok bisa ada orang beli iPhone belum sampai setahun udah pengen upgrade? Emang dia tuh smartphone buat apa sih? Bingung juga sih gua kadang-kadang. Padahal nih kalau kita mau jeli, sebenarnya barang-barang ini tuh speknya nggak begitu meningkat secara spesifik. iPhone ketika ngeluarin kamera boba ada 3, itu tuh selanjutnya udah bingung tuh mau inovasi kayak gimana lagi. Makanya sampai iPhone 15 yang sekarang ya tetap kameranya ada 3. Dan speknya dari tipe ke tipe itu nggak beda jauh. Dan orang-orang masih bela-belain buat upgrade. Dan hal ini tuh kenyataan gitu. Yang kelima, kena jebakan sales. Sales itu juga manusia ya. Mereka juga kerja buat dirinya dan keluarganya. Dan kita harus menghargai itu. Tapi kerjanya emang ya nyari konsumen, nyari pembeli, nyari customer gitu. Dan gak jarang kita tuh terjebak karena ada beberapa oknum sales yang terus-terusan melobi kita buat membeli produknya. Dan itu gak apa-apa gitu, emang kerjanya mereka ya gitu. Tapi masalahnya kita tahu bahwa gak semua orang butuh barang atau layanan yang lagi dipasarkan oleh sales itu. Wah, kadang kita tuh seringkali nemuin beberapa oknum sales yang terkesan memaksa, mencari rasa iba, bilang bahwa produknya belum laku sama sekali, dan kita manusia juga wajar gitu buat ngerasa iba juga. Akhirnya beli produk atau layanan tersebut, tapi kita sebenarnya nggak butuh. It's okay, bantuin orang itu ya nggak apa-apa gitu. Agak kompleks sih buat gimana cara menghindari hal ini. Karena gen ada juga kok oknum sales yang cuma pura-pura barangnya belum laku, padahal ya udah laku gitu. Tapi kalau gua boleh pesen buat menghindari kebodohan kita terjebak dalam rasa iba oleh kepalsuan kesedihan mereka, ya ada baiknya nih kita tolak secara baik-baik kalau kita nggak bener-bener butuh barang itu dan pengen hemat. Kita tetap hargai mereka, kita jelasin kalau lagi bener-bener nggak butuh barang itu. Pokoknya mah ditolak secara halus aja gitu. Yang keenam, bayar lebih mahal karena kata-kata. Kata-kata tuh bisa jadi pisau banget kalau ada orang yang bisa gunain dengan tepat. Salah satunya adalah tim marketing suatu produk. Akan banyak yang kita lihat di berbagai produk yang bilang produknya fresh, produknya masih baru, atau produknya kualitasnya bagus. Who knows? Kalau ternyata ya sebenarnya cuma kata-kata aja, kata-kata itu punya kekuatan dan pembeli akan bayar mahal untuk kata-kata kosong itu. Konyol gak sih? Menurut gua sih lebih baik sebelum kita benar-benar tahu produknya secara detail, bukan cuma karena kata-kata dia bagus, dia fresh, dan lain sebagainya,
ada baiknya kita memutuskan beli barang itu berdasarkan pengamatan dan kebutuhan kita secara pribadi, bukan karena kemakan kata-kata orang lain. Lanjut, yang ketujuh, beli rumah besar tapi space yang dipakai nggak sampai 50%. Siapa sih di sini yang nggak pengen beli rumah yang bagus, yang mewah, dan yang besar? Pasti pengen dong, gua juga kali. Pengen banget bisa ada rumah yang bisa buat gym, ada kolam renangnya mungkin, ada ruang kerjanya sendiri mungkin, ada kamar pribadi mungkin, ada ini, ada itu. Wah, pokoknya banyak banget deh. Emang terkesan gak tahu diri banget nih. Tapi semoga aja kita ke depan punya rumah impian masing-masing. Tapi sebelum itu kita belajar nih bareng-bareng. Seperti yang udah gue sebutin tadi tentang pengen ruangan ini, pengen ruangan itu. Masa bisa sih kita memakai ruangan itu semua dalam satu waktu? Enggak kan? Masa bisa kita nge-gym di ruangan gym, sambil kerja di ruangan kerja, sambil renang di kolam renang? Gak bisa tahu. Nah, ada baiknya nih buat lo yang pengen beli rumah di masa depan, bener-bener merencanakan tata letak ruangan sesuai dengan kebutuhan lo dan keluarga lo. Jangan sampai ada sisa-sisa ruangan yang gak kepake dan malah ngerugiin diri lo karena udah beli rumah yang cukup besar itu. Bodoh banget kalau kita ngabisin duit buat bikin ruangan yang sebenarnya gak sepenuhnya akan terpakai gitu. Yang kedelapan, mengeluarkan uang demi menghindari keribetan. Siapa nih yang suka beli kopi di luar? Suka nongkrong hampir tiap hari, beli kopi mahal-mahal, 30.000 per kopi. Tapi nggak sadar bikin boncos dompet kita. Kenapa sih nggak bikin sendiri bang? 30.000 itu kalau kita bikin sendiri bisa bikin bergelas-gelas, bahkan sampai asam lambung lo tuh naik. Emang sih sebagian ada yang bilang niatnya di sana tuh nongkrong bukan beli kopi. Nah kalau nongkrong dan nggak tiap hari juga itu nggak apa-apa sih. Tapi ada kok orang yang emang males aja buat bikin kopi. Dan orang tersebut rela mengeluarkan uangnya buat beli jasa orang bikinin dia kopi. Dan uangnya juga cukup gede gitu. Pekerjaan sederhana kayak bikin kopi atau bawa bekal ke kantor itu nggak mahal. Jadi mahal banget kalau lu bayar orang lain buat ngelakuinnya. Emang sih semua orang berhak ngatur keuangannya masing-masing buat beli apa aja. Tapi konyol banget ketika ngeliat orang yang mengeluarkan uang demi menghindari keribetan sederhana yang sebenarnya masih bisa dilakukan sendiri. Yang kesembilan, menambah stres dan menambah pengeluaran. Banyak orang yang gak sadar bahwa semakin besar kita memiliki sesuatu yang bervalue, maka tanggung jawabnya juga semakin besar. Kita kasih contoh rumah deh. Ada banyak orang yang beli rumah besar, mewah, punya halaman luas, tapi gak sadar juga bahwa itu semua tanggung jawabnya juga besar. Misal, kita jadi bayar listrik lebih mahal, bersihin halaman yang luas itu juga capek. Apalagi kalau cuma tinggal sendiri atau keluarga kecil aja. Terus jadinya kita nyuruh orang buat bersihin rumah kita. Jadi kita ngeluarin uang lagi deh buat hal itu. Nah bagi orang-orang yang gak siap sebenarnya akan kaget ngeliat ini dan bikin stres juga pada akhirnya. Tapi bagi orang-orang yang udah paham ya mereka akan menyiapkan itu semua dan memperhitungkan dengan matang-matang. Makanya kayaknya lebih baik sebelum kita membeli sesuatu, kita juga harus lebih tahu nih biaya-biaya ke depan untuk merawat sesuatu yang kita punya ini. Pastikan kita siap, biar kita juga nggak kaget ngelihat pengeluarannya. Entah jadi stres, malah bikin nggak sehat. Yang ke-10, denda keterlambatan cicilan. Setiap pembayaran yang berupa cicilan, entah itu apapun, pinjol, paylater, KPR dan lain-lainnya, semuanya pasti ada denda kalau kita telat bayar. Selain kita bayar total harga yang seharusnya kita bayar, mau gak mau kita jadinya bayar dendanya juga. Yang mau gak mau juga itu adalah duit lebih yang harusnya bisa kita keep atau kita simpan. Kalau kita bayangin, ada banyak yang bisa kita lakuin dengan duit denda yang harusnya jadi sisa yang bisa kita simpen itu yang segitu banyak gitu. Nah, hal kayak gini tuh harus banget kita hindari. Caranya sebenarnya gampang banget kok. Di awal bulan ketika gajian, utamain bayar semua tagihan dulu, baru kebutuhan dan lain-lain. Atau kalau bisa langsung auto debit aja dari rekening kita. Itu bakal lebih bagus. Kita jadi gak akan ketinggalan tuh bayar tagihan lagi. Yang ke-11, jajan-jajanan yang mahal.
Kita semua tahu ya, jomblangnya harga minuman di warung sama di kafe tempat kita nongkrong gitu. Anggap aja kita lagi ngomongin kopi. Gini-gini, orang-orang yang datang ke Starbucks mungkin bisa jadi kelihatan kaya. Tapi sebenarnya mereka udah ngeluarin sekitar 50.000 buat satu gelas kopi yang padahal dengan uang 50.000 itu, kalau kita beli kopi saset terus dibikin di rumah, kayaknya bisa 1 mingguan itu awetnya. Nah, kalau kita kehidupannya pas-pasan nih keadaannya, udah tahu dong harus ngapain, ya jangan diikutin gaya hidup mereka. Nikmatin kopi yang bisa bikin sendiri di rumah tanpa harus keluar biaya kayak gitu. Kebodohan yang ke-12 adalah menunda-nunda kesempatan. Kita semakin menua kan, gak ada orang di dunia ini yang tambah muda, pasti tambah menua. Dan orang-orang yang udah sukses di sana mungkin udah berhasil membeli waktunya untuk masa tuanya biar lebih slow living, menikmati hidupnya di tengah kerasnya dunia bagi anak muda zaman sekarang. Nah, gue pengen mengajak teman-teman sekalian. Gue tahu semua orang punya latar belakang berbeda-beda, ekonomi beda-beda, tapi gue yakin lo semua pasti pengen punya hidup yang lebih baik, terutama di masa tua. Apapun rencana lo hari ini untuk masa depan lo, gue harap lo lakuin kesempatan itu dari sekarang. Maksimalin kesempatan itu mulai dari sekarang. Gua tahu kerja itu capek, tapi nyari kerja juga lebih capek. Gua tahu hidup itu menyebalkan, tapi mati juga dosa gitu. Gua tahu jalan yang lo tempuh itu berat, karena ada orang-orang di balik beratnya pundak lo. Lo juga gak akan pernah bisa lari dari kerasnya hidup ini. Lo cuma punya kesempatan di umur lo yang lo punya saat ini buat bener-bener bertarung untuk kehidupan lu jadi lebih baik. Semangat bro dan sis. Terima kasih udah nonton video ini. Gua makasih banget. Kalau lu suka video ini jangan lupa like dan subscribe, karena kita setiap hari bakal upload. Beneran deh. Sekian gua Jo, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.